Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di kandangku yang kecil ini, imut tapi keren. Baik, pagi ini seperti biasa kita akan menuju ke kandang ayam untuk ngasih pakan. Ya, beginilah aktivitas pagi hari sebelum ngapa-ngapain. Jadwal perdana setiap pagi yang wajib dilakoni adalah ke kandang ayam. Belum juga sarapan, tapi sudah ke kandang ayam. Mungkin teman-teman ada juga yang punya rutinitas seperti ini, belum ngopi, belum makan, tapi langsung ke kandang ayam. Oke, tidak apa-apa, diniati sebagai olahraga ya, olahraga pagi. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan ngasih pakan dulu ayam-ayam saya, guys. Seperti biasa, begitu saya masuk kandang, si ayam-ayam langsung menyerbu minta disuapin makan. Minta disiapin makan maksudnya. Saya akan ngambil pakan ayam dulu, sambil ayam-ayamku ini saya biarin keluar kandang sebentar ya, untuk senang-senang ya, biar liburan sebentar lah begitu, biar olahraga lari-lari kecil sambil ngemil rumput hijau yang tumbuh di sekitar kandang. Lihat, ayam-ayam ini sangat doyan banget dengan daun muda ya, dengan rumput muda. Oh ya, ngomong-ngomong soal rumput ini berguna sekali untuk membantu pencernaan si ayam. Meski secara kodrat ayam itu memakan biji-bijian, tapi dia juga butuh asupan hijauan. Meskipun porsinya tidak begitu banyak. Kalau bisa sih tiap hari dikasih hijauan ya, biar ayamnya itu tambah sehat. Pakan harian yang saya berikan ke ayam-ayam ini itu dedak atau bekatul, kemudian saya campur nasi sisa dan sisa sayur rumah tangga kalau ada. Takaran yang saya terapkan tidak tentu ya. Jika nasi sisanya itu banyak, maka katolnya dikasih dikit saja. Tapi jika nasinya itu dikit, maka katolnya diperbanyak. Jadi yang menjadi patokan adalah si nasi sisa. Soalnya kan gratis ya. Pakan saya berikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Lihat nih, ayam-ayamnya cukup lahap ya makannya dan cukup jinak. Menjinakkannya itu cukup mudah ya, tinggal dikasih pakan di tangan kita dan biarkan ayam memakan makanan tersebut di tangan kita. Ya, semacam disuapin gitulah ya. Jadi sesekali ayam juga perlu dimanja. Jadi ada kedekatan antara ayam dengan kita, sehingga ayam kita itu bisa jinak seperti ini. Memelihara ayam kampung yang saya jalani ini sementara bukan untuk bisnis ya, bukan juga untuk usaha sampingan. Sementara ini baru untuk memenuhi nutrisi protein keluarga saya. Caranya dengan memanfaatkan telur ayamnya. Untuk pakannya pun saya bikin semurah mungkin, jadi tidak menguras kantong ya. Sementara ini pakan yang beli itu cuma dedak saja. Untuk limbah dapur, limbah rumah tangga kan gratis ya, tinggal ambil di dapur saja. Kalau ada nasi sisa, ya dikasih nasi sisa. Kalau ada sayur sisa, ya kita kasih pakan tersebut. Ya, kita manai saja bahwa ayam-ayam ini adalah tempat sampah organik yang menghasilkan. Oh ya, kemarin lalu saya sudah cerita soal maggot ya. Sekarang di kandang ini sudah ada maggot ya. Masih kecil-kecil nih, lihat nih. Maggotnya masih kecil-kecil, masih baby maggot ya. Baru menetas beberapa hari yang lalu. Ini saya ambil telur maggotnya itu dari Mbah Ngatimin ya, kemudian ditetaskan. Ini sudah menetas dan akan saya pindahkan ke tempat-tempat yang sudah disiapkan, memakai styrofoam bekas untuk dijadikan biopon. Baby maggot ini sangat kecil ya guys, masih lucu-lucunya ya. Lihat nih, kecil-kecil, goyang-goyang. Ini kalau dikasih musik dangdut mungkin makin kenceng goyangnya. Dulu saya pernah geli melihat maggot seperti ini, karena yang ada di benak saya itu waktu itu belatung itu sumber penyakit ya. Tapi setelah tahu bahwa maggot itu tidak membawa penyakit, maka semakin lama semakin hilang tuh rasa takut saya. Dan sekarang sudah berani pegang-pegang seperti ini. Maggot ini konon katanya proteinnya sangat tinggi teman-teman. Bagus untuk pakan ternak unggas dan ikan. Kalau di luar negeri katanya itu ada yang membuatnya sebagai pakan makanan camilan. Dengan cara dijadikan kering ya, di oven dulu, kemudian dikasih bumbu. Ada juga yang dibikin rempeyek ya. Ada yang penasaran rasanya gimana? Bisa dicoba itu. Bagi yang geli atau takut dengan maggot ini, jangan dibayangkan ya bagaimana ketika kita memakannya.
Karena maggot ini termasuk makanan yang ekstrim ya, tidak lazim untuk dimakan orang Indonesia. Masih jarang orang Indonesia yang makan maggot ya. Dan saya sendiri juga belum punya rencana untuk bikin rempeyek maggot sebagai makanan camilan di rumah. Nah, maggot ini akan saya pindahkan ke beberapa styrofoam agar tidak berdesak-desakan. Nanti kalau maggotnya semakin besar, akan saya pencarkan, pindahkan lagi ke styrofoam lainnya sampai masuk usia panen. Styrofoam yang saya siapkan ini mungkin cukup ya untuk menampung maggot ini sampai usia panen. Maggot ini itu awalnya cuma 30 gram telur dan setelah menetas bisa menjadi sebanyak ini. Setelah dipindahkan, maggot ini saya akan kasih pakan limbah organik dari rumah makan. Dan tentunya gratis ya. Jadi maggot ini juga bisa kita maknai sebagai tempat sampah organik karena maggot ini punya kemampuan mengurai limbah organik dengan cepat. Ini limbahnya nih, bisa dilihat ya. Ada nasi sisa, sayuran, kotoran ikan, dan lain-lain. Ada udang ya. Limbah ini sudah saya fermentasi terlebih dahulu agar bisa bertahan lama di penyimpanan ya. Tapi bila teman-teman tidak punya waktu untuk melakukan fermentasi, bisa dikasihkan langsung. Artinya limbah segar langsung bisa dikasihkan ke maggot-maggot. Setelah besar nanti maggot ini akan saya kasihkan ke ayam-ayam. Sebagian lagi akan saya jadikan lalat untuk dikembangkan atau dibudidayakan. Saya baru pesan kandang untuk lalat BSF, mungkin beberapa hari sampai dan bisa nanti akan saya videokan. Jika ini berhasil, maka ke depan saya tidak perlu lagi membeli telur maggot atau maggot segar ya. Maggot ini nantinya bisa menjadi cadangan pakan yang gratis untuk selamanya. Artinya hanya beli sekali untuk selamanya, asal dibudidayakan. Maggot ini akan menyuplai kebutuhan protein ayam. Setelah ayam terpenuhi proteinnya, maka dia akan rajin bertelur. Dan telurnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Siklusnya seperti itu teman-teman. Ya, semoga bisa konsisten ya. Maggotnya konsisten, ayamnya konsisten, telurnya juga konsisten. Yang memelihara atau pemiliknya juga diberi kesehatan. Amin. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya selama ini. Semoga terhibur dan mendapat manfaat. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, salam sukses selalu.